Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Misteri. Dengan judul Rumah Kosong di Tengah Hutan. Oke, mungkin saya sebenarnya ini menceritakan bukan hal-hal yang seperti cerita-cerita mistis yang lainnya ya, berbau mungkin seperti film-film ya hantu di Indonesia ya. Tapi ini mungkin berdasarkan apa sih yang terjadi, apakah benar itu Eee, mitos, apakah itu benar terjadi atau itu cuma cerita, masyarakat sana saja gitu kan. Jadi ini harus ada, sisi positifnya ya. Jadi hal seperti itu jangan sampai membuat orang-orang, justru celaka karena tingkah polanya itu sendiri ya. Jadi saya harapkan apapun yang terjadi kita jangan selalu berpikiran, negatif ya, jangan selalu berpikiran kita, apa yang kita takutkan, sampai berlebihan ya gitu. Jadi justru itu akan membuat kita celaka sendiri. Ini adalah cerita, misteri yang saya kutip dari salah satu, dari salah satu cerita masyarakat di pedesaan ya, yang mungkin dekat ke hutan ya. Jadi saya ceritakan ini berdasarkan, omongan masyarakat sekitar ya. Jadi ini bercerita tentang sebuah rumah yang ada di suatu hutan, hutan rimba ya, dan itu rumah itu tersebut dulunya itu adalah rumah, dari orang kota yang pindah ke daerah sana, tapi dia membangun rumahnya itu di tengah hutan ya, dan entah kenapa atau apa sebabnya masyarakat desa juga tidak tahu ya kenapa mereka atau keluarga itu sampai membangun rumah di tengah hutannya. Mungkin privasi atau apapun. Tapi yang disayangkan oleh masyarakat desa, orang tersebut itu tidak pernah datang ke desa, tidak pernah bersapa, tidak pernah sampai bersilaturahmi, apalagi bersilaturahmi ya. Jadi dia hanya, diam di rumahnya, aktivitas di rumahnya tanpa sepengetahuan masyarakat desa. Dan seiring jalan berwaktu, masyarakat desa itu juga, tidak ada kemauan untuk sama mendatangi, pemilik rumah tersebut, dan akhirnya antara si pemilik rumah dengan masyarakat desa emang itu sudah menjadi, tidak ada komunikasi sama sekali ya, jadi mereka masing-masing kata orang sekarang. Kita beralih ke, cerita lain. Lalu suatu saat ada seorang, mungkin kalau bilang sekarang kita kan konten kreator dalam hal mistis ya gitu. Dia datang ke desa tersebut dan dia mencari tempat-tempat yang dianggap, bisa jadikan bahan untuk konten misterinya ya. Lalu dia bertanya kepada masyarakat desa di sana, kepada PRT yang punya wewenang di sana. "Pak RT, mungkin di sini ada tempat atau lokasi yang bisa saya buat untuk konten, saya minta izin karena saya ingin mencari tahu tentang keadaan-keadaan yang kata orang mungkin, tabu ya atau mistis ya. Jadi saya ingin mencoba mempelajari dan mencari tahu gitu apa yang terjadi sehingga masyarakat desa menganggap itu adalah lokasi atau tempat yang mistis." Lalu PRT, menjawab ya, "Betul, di sini sebetulnya, ada rumah yang masyarakat desa juga tidak berani datang ke sana ya, karena itu rumah udah hampir 20 tahun tidak diisi. Jadi rumah yang tadi saya sebut itu adalah rumah yang dulunya itu ya tadi dari orang kota yang datang ke sana untuk tinggal, dan sampai jarak 20 tahun sampai sekarang masyarakat desa tidak tahu kondisi rumah itu masih ada atau kosong. Tapi kebanyakan masyarakat desa menganggap rumah itu sudah kosong ya, dan sampai-sampai tidak mengetahui kondisi orang-orang yang ada di rumah tersebut." Lalu dia bertanya kepada PRT. "Pak RT tidak tahu, siapa yang tinggal di sana dan gimana kondisinya?" PRT menjawab, "Betul, kami semua masyarakat desa tidak mengetahui dia itu siapa, dia dari mana, dan dia mau apa di sini, karena dia sangat tertutup ya. Kita pun pernah sekali-kali datang ke sana untuk bersilaturahmi, tapi mereka tidak membuka pintu dan terkesan mereka tidak mau didatangi oleh masyarakat desa. Dan itu mungkin sudah hampir 20 tahun yang lalu ya, dan sesudah kejadian itu karena mereka menutup diri, akhirnya kami berinisiatif tidak akan mendatangi mereka lagi. Dan karena mungkin kesal juga ya masyarakat desa, kok terkesan sombong ya gitu, belagu ya, jadi tidak mau bertegur sapa atau bersosialisasi dengan masyarakat." Lalu sampai 20 tahun sampai sekarang juga kita tidak tahu ya kondisi, keadaan rumah itu. Tapi menurut cerita masyarakat
rumah itu sekarang udah kosong dan sudah tidak tahu ya penghuninya kemana katanya gitu. YouTuber itu, bertanya lagi, "Bapak belum tidak tahu kemana pemilik rumah ini tersebut? Apakah sudah balik lagi ke Jakarta atau ke tempat dia asalnya atau gimana?" Gitu. "Kami tidak tahu," kata PRT. "Mungkin saya juga penasaran kemana orang tersebut karena dia juga biasanya hampir tiap minggu itu dia pergi ke kota untuk belanja ya. Kita cuma melihat aja kendaraannya lewat ya. Tapi kita tidak tahu dia itu tujuannya otak-atik mungkin itu mereka untuk membeli persediaan makanan untuk, beberapa minggu ya kan mereka seminggu sekali belanjanya, saya lihat itu kendaraannya lewat." Lalu si YouTuber bertanya lagi, "Oh, jadi sesudah mungkin kapan itu terakhir kali Bapak melihat, dia pergi ke kota untuk belanja?" Si PRT menjawab, "Ya itu betul 20 tahun yang lalu." Sesudah itu kita tidak tahu lagi kondisinya karena sudah tidak pernah melihat lagi dia pergi, ke kota untuk, mungkin belanja kebutuhannya itu, Oh gitu. oh, Jadi hal apa yang menurut dirasa masyarakat setelah kejadian 20 tahun tersebut? Jadi mereka melihat katanya, di rumah itu sudah tidak terurus, sudah hancur ya, banyak lumut, banyak rumput udah tinggi-tinggi, jadi mungkin beranggapan masyarakat rumah itu sudah kosong katanya. Jadi hal apa yang masyarakat takuti dari, rumah tersebut? Jadi si masyarakat melihat ke sana itu sering terjadi, melihat aktivitas di malam tapi padahal itu tidak ada orang, tidak apa ya, jadi cuma lampu redup nyala gitu kan. Jadi akhirnya mereka takut dan karena sudah tahu rumah itu kosong, jadi mereka akhirnya pergi dan ketakutan. Oke, oke, terima kasih PRT. Saya mohon izin, bolehkah saya untuk melihat ke rumah tersebut bersama tim saya? Katanya gitu. Tapi kebetulan saya cuma berdua dengan timnya gitu. Kata PRT, "Ya silakan, nggak apa-apa," saya mengizinkan katanya. Lalu berganti waktu dan menuju malam ya, dan pada malam hari si YouTuber itu sama temannya menyiapkan barang-barang yang akan diperlukan untuk pergi ke tempat tersebut. Akhirnya mereka sesudah sholat maghrib mereka pergi ya dengan jalan kaki ke arah hutan karena jalan emang tersebut, sebetulnya bisa sih dilalui kendaraan tapi dia mungkin sudah menyimpan kendaraannya dia menggunakan kendaraan umum yang datang ke sininya, jadi dia berjalan kaki aja menuju rumah tersebut. Oke, di perjalanan sebetulnya si YouTuber ini bilang aja dia namanya Ridwan ya, namanya Ridwan dan si, Charlie ya. Jadi si Ridwan dan si Charlie pergi ke rumah tersebut berdua berjalan kaki dengan membawa peralatan, YouTuber ya, karena dia kan, YouTuber biasa kan membawa peralatan untuk seperti kamera gitu kan, mic gitu kan. Jadi ya mempersiapkan sambil berjalan. Di tengah perjalanan dia sudah merasa tidak enak ya, di mana suasana menuju rumah itu kan hutan lebat ya, dan dengan banyak, tanaman-tanaman tidak terurus, lagi suara-suara yang tidak asing itu tidak tidak menyenangkan atau suara kan tidak asing buat dia karena dia selalu membuat konten misteri. Dia berjalan sambil ngobrol ya, ke sana kemari dan akhirnya, seiring waktu mereka sampai di, depan rumah tersebut. Lalu si Charlie bicara, "Wah, ini perjalanan kita cukup jauh ya, kita mau kan hampir 1 jam untuk ke sini ya," kata si Charlie. Lalu si Ridwan menjawab, "Betul, emang rupanya rumahnya jauh sekali ya dari, pedesaan, pantesan mereka susah untuk berkomunikasi ya, karena jarak yang sangat jauh juga ya. Jadi mungkin mereka terkesan membiarkan aja apa yang terjadi di rumah ini." Akhirnya si akhirnya si Charlie dan si Ridwan, mempersiapkan diri untuk, merekam dan mengambil, suasana di lokasi tersebut. Lalu si Ridwan berusaha menyiapkan dirinya, lalu dia masuk ke rumah tersebut melalui pintu depan, diikuti oleh si Charlie. Dia berusaha untuk masuk, tapi pas dia udah di depan rumahnya suasana sudah tidak enak ya, karena rumah tersebut mati, tidak ada lampu sama sekali ya, dan si Charlie juga menyalakan lampu senter yang cukup, nyala atau cahayanya lumayan besar ya, karena yang ditakutkan ada binatang buas ya di sekitar situ. Akhirnya si Ridwan masuk ke dalam dan membuka pintu dan betul suasana di sana sangat tidak mengenakan, di mana di dalamnya itu kursi sudah sangat tidak terurus ya, debu ya, tidak ditutupi, sudah berdebu, foto-fotonya sudah berdebu, semuanya sangat tidak terurus dan akhirnya mereka, memasang lampu di sudut-sudut pojok rumah biar, suasana di sana terang ya gitu. Akhirnya si Ridwan berkeliling melihat-lihat dan ternyata di situ ada foto pemilik tapi sudah buram ya, tidak terlihat, jelas karena mungkin sudah 20 tahun, mungkin sudah rusak ya. Lalu si Charlie juga sama lagi sambil mempersiapkan
lampu karena untuk menerangi tempat lokasi tersebut, dan tiba-tiba si Charlie mendengar sesuatu dari atas seperti langkah gitu ya. Dan si Charlie dan si Ridwan terkejut ya, karena dia tahu rumah itu kosong gitu kan. Akhirnya si Ridwan dan si Charlie memberanikan diri naik ke atas ya. Lalu dia naik ke atas sambil pelan-pelan karena kondisi di atas juga sama gelap. Dia cuma membawa lampu yang untuk kamera ya, yang kecil kan, lampu yang kamera kan kecil di atas ya, yang cuma untuk sorot kamera aja. Lalu dia masuk ke atas, naik ke atas, dia maksudnya naik ke atas, dan dia masuk ke lantai kedua. Dan di sana ada lagi foto yang seperti di bawah ya, tapi tetap buram juga sama ya. Dan dia mencari arah suara tersebut tadi ya, langkah arah yang didengar oleh si Ridwan di bawah. Dan ternyata di atas tidak ada apa-apa, tidak ada orangnya, tetap kosong ya. Jadi si Ridwan makin penasaran siapa tadi yang di atas ya. Mungkin akhirnya mereka berpikir, "Ah, kucing," katanya, atau tikus gitu kan. Tapi si Charlie kekeh ya, "Masa kucing jalannya kayak gitu?" katanya gitu. Akhirnya mereka menganggap lupa dulu masalah itu. Lalu mereka akhirnya turun kembali untuk mencoba keliling di bawah dulu. Tapi pas dia mau turun baru satu langkah, di belakang sudah ada yang seperti menyapa ya. Lalu si Charlie sangat kaget ya, karena si Charlie kan di belakang, diikuti oleh si Ridwan. Lalu dia menoleh ke belakang dua-duanya dan sangat terkejut. Ternyata setelah kena cahaya dari kamera tersebut, kan ada cahaya di atasnya itu, dia melihat ke cermin, dan di cermin itu ada tulisan menulis sendiri ya. Tertulis di sana, "Tolong aku," katanya gitu. "Hah? Maksudnya apa?" kata si Charlie ya ke si Ridwan. Lalu dia mencoba untuk memberanikan diri mendekat tulisan tersebut di kaca ya. Lalu dia mencari sekeliling, siapa yang menulis tulisan itu katanya. Lalu dia bertanya dengan hati memberanikan diri ya, dengan mungkin karena dia keimanannya kuat ya, karena segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya, "Siapa kalian?" "Kenapa kalian mengganggu?" katanya gitu. Lalu di kaca tersebut tertulis kembali, "Tolong kami," gitu. "Ah, kami? Berarti kalian banyak?" katanya gitu. Akhirnya si Ridwan bertanya kembali, "Kalian ini siapa?" katanya gitu. Lalu akhirnya mereka melihat bayangan di pojok sana, dan mereka seperti menjawab ya, "Kami di sini kami hanya ingin dikuburkan dengan layak," katanya gitu. "Kami di sini dulu itu dibunuh," katanya, "oleh perampok," kayak gitu. "Jadi kami dikubur di belakang rumah dan tidak dikuburkan secara normal. Jadi saya ingin kalian menguburkan saya secara normal, tolong kami," katanya gitu. Akhirnya si Ridwan dan si Charlie eee, apa, merekam kejadian tersebut, meskipun pas direkam itu tidak terlihat ya. Jadi mereka akhirnya berberes-beres untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat desa sekitar ya. Lalu sesudah mereka pergi dari rumah tersebut, mereka sampaikan kepada masyarakat desa kejadian yang dialami di rumah tersebut, dan akhirnya keesokan harinya masyarakat dan si Ridwan dan si Charlie mencari mayat tersebut yang merupakan korban pembunuhan masa lalu ya. Dan akhirnya mereka menguburkan dengan layak, dan akhirnya rumah tersebut kedepannya ada gangguan-gangguan. Jadi masyarakat yang desa kelewat ke sana juga tidak pernah ada gangguan lagi. Dan akhirnya seperti saya tadi bilang, jadi cerita ini adalah cerita hal yang dialami oleh masyarakat desa, dan kenapa bisa terjadi dan kenapa sebabnya. Dan jadi ternyata rumah itu kosong 20 tahun itu karena mereka dirampok ya, dan mereka dibunuh semua keluarganya oleh perampok, dan mereka dikuburkan di belakang rumah. Jadi karena mungkin jarak jauh dari desa, jadi masyarakat desa tidak tahu kejadian apa yang terjadi di rumah tersebut. Akhirnya semuanya ikut mendoakan semoga arwah mereka tenang di sana, dan mereka tetap eee, tidak lagi mengganggu masyarakat desa. Oke, itulah cerita yang dapat saya sampaikan, cerita misteri dari saya 3F Misteri kali ini. Oke, sampai jumpa lagi di cerita-cerita misteri lainnya. Saya Andri, 3F Misteri. Sampai jumpa. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe.